Salam sejahtera bagi kita, selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu ya. Kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini sungguh berkat Tuhan. Saya sangat bersuka cita, saya melihat wajah-wajah saudara begitu semangat di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena memang hanya ini yang bisa kita buat untuk membalas kasih Tuhan. Amin saudara. Tema khotbah pada saat ini yaitu pengenalan akan Tuhan. Mengapa tema ini perlu saya angkat saudara? Nanti kita akan lihat jawabannya. Kita lihat ayatnya di dalam 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, puji Tuhan saudara. Saudara, saya mau kasih tahu betapa pentingnya di hari-hari ini kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen. Sekali lagi, betapa pentingnya di hari-hari ini kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, sekedar masuk ke gereja saudaraku. Tetapi saudaraku, karena apa? Saya mau katakan kita tidak boleh hanya sekedar menjadi orang Kristen. Karena apa? Saya melihat di hari-hari ini ada begitu banyak anak Tuhan yang kelihatannya aktif di gereja. Bahkan mungkin terlibat di dalam pelayanan. Tetapi saudara, secara misterius tiba-tiba hilang. Dulunya berapi-api mengiring Tuhan. Bahkan terlibat di dalam pelayanan. Tetapi secara misterius tiba-tiba hilang. Tidak pernah lagi nongol, tidak pernah muncul lagi di dalam gereja. Sehingga ada beberapa orang berkata, Om, di mana ibu yang dulu begitu semangat memuji Tuhan? Yang dulu begitu semangat melayani Tuhan, kok sekarang sudah hilang Om? Kok sekarang sudah tidak nongol lagi di gereja Om? Mungkin ada lagi yang bertanya, Om, di mana Bapak yang dulunya suka bersaksi, kok sekarang kok sepertinya kok sudah tidak muncul lagi di gereja Om. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan, kenapa hal ini terjadi? Padahal sekali lagi, dulunya dia begitu semangat, dulunya dia begitu antusias, dulunya dia begitu gairah di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi kenapa di hari-hari ini kok sering saya katakan dari tempat ini kena penyakit muntaber, mundur tanpa berita. Kenapa hal ini terjadi? Nah, firman Tuhan saat ini memberikan jawaban saudaraku. Mengapa hal ini terjadi? Sebab hanya banyak orang yang hanya aktif ke gereja. Sekali lagi, mengapa hal ini terjadi? Karena ada begitu banyak orang yang hanya aktif ke gereja, bahkan aktif di dalam pelayanan, tetapi tidak mengenal Yesus secara pribadi. Ini jawabannya. Dan orang atau anak Tuhan atau orang Kristen yang tidak mengenal Yesus secara pribadi, maka dipastikan saudaraku, ketika terjadi sesuatu di dalam hidupnya, ketika terjadi sesuatu di dalam bisnisnya, ketika terjadi sesuatu di dalam kesehatannya, dipastikan anak Tuhan yang tidak kenal betul tentang siapa itu Yesus, dia akan terhilang. Nah itulah sebabnya saya rindu di pagi hari ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita tidak cukup menjadi orang Kristen. Amin, saudara. Kita tidak cukup menjadi orang Kristen. Kita tidak cukup setia masuk gereja. Itu bagus, saudaraku, itu bagus. Tetapi selain kita setia kepada Tuhan,
Kita harus mengenal secara pribadi siapa itu Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus dengan tegas ngomong. Mengapa Rasul Paulus? Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, ada begitu banyak penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi kenapa? Dia tetap setia. Jawabannya tadi ini jelas, yang merah tadi. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalau hal ini ada pada kita, saudaraku, bahwa kita tahu kepada siapa kita percaya, dipastikan saudaraku, kita akan tidak mudah meninggalkan Tuhan sekalipun tantangan hidup terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tahu kepada siapa kita percaya, kita tidak akan mudah meninggalkan Yesus sekalipun tantangan bertubi-tubi datang di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudaraku, kita harus kenal betul, kita harus tahu betul siapa pribadi Yesus itu. Amin, saudara. Amin. Nah, kita pada saat ini, saya akan memberikan 3 tanda orang yang betul-betul tahu kepada siapa orang itu percaya. Ada ciri-cirinya saudaraku. Kalau orang itu benar-benar tahu betul kepada siapa percaya. Orang itu betul-betul kenal siapa Yesus. Tanda yang pertama, rela menderita. Ini tanda yang pertama, kalau orang itu betul-betul tahu siapa Yesus. Kalau orang itu betul-betul kepada siapa dia percaya Yesus. Coba kita lihat ayatnya yang tadi. Itulah sebabnya aku menderita semua ini. Jadi ini yang pertama. Paulus rela menderita karena apa? Sekali lagi tadi Paulus tahu kepada siapa dia percaya. Sekalipun penderitaan dialami oleh Paulus, sekalipun kekecewaan dialami oleh Paulus, Alkitab katakan Paulus tetap setia kepada Tuhan. Jadi, kalau saudara dan saya kenal betul siapa Yesus, kalau saudara dan saya tahu betul siapa Yesus, bagaimana Yesus begitu berarti di dalam hidup kita. Bagaimana Yesus begitu berharga di dalam kehidupan kita. Bagaimana Yesus begitu mengasihi kita, memperhatikan kita. Bagaimana kebaikan-kebaikannya senantiasa setiap saat kita alami. Kalau kita tahu betul pribadi Yesus ini saudaraku, maka penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tidak akan membuat kita meninggalkan Tuhan. Amin, saudara. Penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dalam bisnis kita, dalam karir kita, dalam rumah tangga kita, tidak akan membuat saudara dan saya terhilang, tinggalkan Tuhan. Kalau kita tahu betul siapa itu pribadi Yesus. Saya rindu saudaraku, saya rindu. Sekali lagi, jangan hanya menjadi orang Kristen. Saudara harus tahu betul siapa sih orang yang saya percayai selama ini. Pribadi Yesus yang begitu berharga dalam hidup kita. Yang begitu mengasihi kita. Nah, kita lihat saudaraku. Apa yang mendasari kok sampai Paulus rela menderita? Sekali lagi, apa yang mendasari kok sampai Paulus rela menderita, keluar masuk penjara? Apa yang mendasari Rasul Paulus kok begitu rela dia menderita? Jawabannya ini. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, kalau kita sadar betul ayat ini,
penderitaan yang saat ini saudara alami. Penderitaan yang saat ini sementara saudara Tuhan izinkan dalam hidupmu. Kalau saudara tahu bahwa ada kemuliaan yang lebih besar daripada penderitaan yang kita alami saat ini, dipastikan saudara dan saya tetap setia kepada Tuhan seperti pagi hari ini. Amin, saudara. Itulah sebabnya saudaraku, walaupun Rasul Paulus keluar masuk penjara, keluar masuk penjara, dia tidak memusingkan keadaan dirinya. Karena apa? Dia tahu penderitaan yang aku alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan siapkan. Ini yang seharusnya menjadi patokan, menjadi dasar kita sebagai anak Tuhan. Dan itu akan terjadi dan itu kita akan mampu melakukannya ketika kita kenal betul siapa Yesus. Ketika kita tahu betul kepada siapa saudara dan saya percaya. Nah, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan, saudaraku. Karena kalau sampai kita menjadi tidak kenal betul siapa Yesus, saya katakan jangan tersinggung. Kita akan menjadi anak Tuhan kacangan. Sekali lagi. Kalau saudara dan saya tidak kenal betul siapa Yesus, saudara dan saya akan menjadi orang Kristen kacangan. Mengapa? Gara-gara masalah sedikit gampang kecewa. Gara-gara tantangan sedikit langsung mundur. Kenapa? Tidak kenal betul saudaraku. Kesulitan sedikit langsung tinggalkan Tuhan. Karena apa? Tidak kenal betul siapa Yesus. Saudara, ketika Rasul Paulus menulis surat ini, saudaraku, Paulus bukan orang bebas, saudaraku. Bukan lagi senang-senang, bukan lagi rekreasi. Tetapi dia sementara ada di dalam penjara. Dia sementara menderita, saudara. Tetapi kita lihat, sekalipun dia dalam penderitaan, sekali lagi, sekalipun dia dalam penderitaan, dia tidak memusingkan dirinya. Karena apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Wow, kalau seandainya hal ini ada pada kita, saudaraku, sekali lagi saya tekankan dalam hal ini. Kalau hal ini ada pada kita, tantangan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tidak akan membuat kita mundur. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Tidak akan membuat saudara tinggalkan Tuhan. Kalau kita tahu kepada siapa kita percaya. Berbicara tentang penderitaan, saudara, bukan hanya Paulus yang mengalaminya. Kalau saudara melihat bagaimana kisah daripada 12 murid Yesus, 12 murid Yesus yang inti, kita tahu 12 murid Yesus itu ya saudaraku, bagaimana penderitaan yang dia alami. Itu sungguh luar biasa. Kalau saudara melihat sejarah dari 12 murid Yesus yang mati sampai tua, dari 12 itu hanya satu orang, yaitu Yohanes. Yang mati sampai tua itu hanya satu orang, yaitu Yohanes. Sampai dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan di sana dia mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Sudah dapat lihat itu di kitab Wahyu. Tetapi sebagian besar dari murid-murid itu, saudaraku, dia matinya menderita. Saudaraku, matinya menderita. Thomas. Ketika Thomas memberitakan Injil di India, ditangkap, saudaraku. Dan tradisi mencatat, Thomas ditangkap, dihukum, saudara, ditombak. Dan saudara tahu, Thomas matinya ditombak bukan di lambungnya seperti Yesus. Maaf, ditombak dari bawah, tembus ke atas. Itu matinya Thomas, saudaraku. Mungkin kalau boleh saya katakan sama dengan seperti sate begitu ya. Ditombak. Tetapi sebelum Thomas dihukum mati,
Dia mengenadah ke langit. Dia melihat, aku melihat kemuliaan Kristus. Saudara, ini sekalipun penderitaan dia alami, dia menyampaikan Injil, saudaraku. Dia tetap saja bersuka cita karena apa? Thomas tahu kepada siapa dia percaya. Amin, saudara. Hal ini sekali lagi harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita punya prinsip, aku tahu kepada siapa aku percaya. Sekali lagi, tantangan apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Ini saudara, belum lagi Petrus. Tentu saudara ingat bagaimana matinya Petrus. Petrus ditangkap di kota Roma. Petrus sementara menyampaikan Injil, menyampaikan firman, ditangkap di kota Roma. Lalu dihukum, disalib. Dan sebelum disalib Petrus ngomong begini, jangan salibkan aku seperti guruku, aku tidak layak. Aku tidak layak disalib seperti guruku. Salibkan aku dengan kepala di bawah, kaki di atas. Wow, ngeri saudaraku. Belum lagi murid-murid yang lain saudaraku. Ada yang dikuliti, bahkan ada yang digoreng saudaraku. Diseret saudaraku. Tetapi mereka tetap bersuka cita karena apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita barangkali tidak seperti murid-murid ini. Barangkali tidak seperti murid-murid ini. Penderitaan kita lain. Tetapi biarlah di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan izinkan, di tengah-tengah masalah yang Tuhan izinkan, kita tetap memandang Yesus. Aku tahu penderitaan yang aku alami saat ini, kesusahan yang aku alami saat ini, kesulitan hidup yang aku alami saat ini, caci maki yang aku alami saat ini, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Amin, saudara. Hal ini harus ada pada kita. Hal ini harus ada pada kita. Kalau prinsip ini sekali lagi ada pada kita, wow, kita akan tetap menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Mereka tetap bersuka cita sekalipun penderitaan itu terjadi. Mengapa? Sekali lagi karena mereka tahu kepada siapa dia percaya. Jadi kesimpulannya, kalau kita kenal betul siapa Yesus, kalau kita kenal betul siapa pribadi Yesus, kalau kita tahu betapa berharganya Yesus di dalam hidup kita, kebaikan Yesus, kasih Yesus di dalam hidup kita, dipastikan kita mau tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tahu betapa berharganya Yesus, kasih Yesus, kebaikan Yesus di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mudah ngambek, kita tidak akan mudah meninggalkan Tuhan. Kalau kita tahu betapa baiknya Yesus dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda orang itu tahu kepada siapa dia percaya, dia tidak mudah malu atau tidak malu. Kita lihat ayatnya tadi. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Paulus tidak malu walaupun dia menderita, saudaraku. Dia tidak malu mengakui Yesus sebagai sandaran hidupnya. Dia tidak malu mengakui Yesus sebagai tempat yang menjamin masa depannya, menjamin hidupnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, yang tahu betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, dia tidak akan malu mengakui Yesus di dalam segala keadaan. Mengapa saya ngomong
Begini saudaraku, karena saya melihat saudaraku, jujur saja ada begitu banyak orang. Kalau di gereja mengatakan nama Yesus itu begitu nyaring. Mengatakan nama Yesus itu begitu luar biasa, begitu keras, itu bagus saudaraku. Tetapi saya melihat ada begitu banyak orang Kristen malu ketika di kantor ngomong nama Yesus. Tidak berani menyatakan nama Yesus di kantor. Ada begitu banyak, saya tidak tahu di sini. Tidak berani menyatakan nama Yesus di tempat kerja. Apalagi di lingkungan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tidak ada yang berani. Sering saya katakan kita ini jago kandang. Kalau di dalam gereja, wah sukacita menyebut nama Yesus itu begitu semangat. Tetapi ketika keluar tidak berani. Nyalinya hilang, barangkali begitu ya. Ayo, kalau kita tahu bahwa kebaikan Yesus, Yesus mati untuk saudara dan saya. Yesus menderita untuk saudara dan saya. Seharusnya kita tidak malu mengakui Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Amin, saudara. Ayo, kalau mungkin saudara merasa malu, enggak, saya pernah saudaraku. Di dalam acara di kabupaten ini saja, di dalam acara resmi. Ada seorang saya kenal, dia pelayan di gerejanya. Maaf saya enggak sebut gereja apa. Dia pelayan saudaraku. Ketika disuruh berdoa makan, akhir doanya hanya dalam nama Tuhan. Saudaraku, yang maha kuasa. Saya tahu dia pelayan saudara. Seharusnya di momen ini kita tunjukkan nama Yesus yang dimunculkan. Amin saudara. Karena kalau berbicara Tuhan banyak Tuhan. Ini banyak orang kalau di gereja begitu semangat nyaring menyebut nama Yesus. Tetapi ketika di luar apalagi di lingkungan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia malu menyebut nama Yesus. Tetapi Rasul Paulus katakan aku tidak malu. Biarlah mulai saat ini kita tidak malu menyebut Yesus adalah Tuhan. Amin saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Jangan malu lagi menyebut Yesus, itu adalah Tuhan. Mengapa saudaraku ketika kita malu menyebut nama Yesus? Ada resikonya saudaraku. Ada resikonya kalau kita menyebut nama Yesus malu. Di luar malu. Matius pasal 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Ini barang siapa kita malu menyebut nama Yesus, jangan salahkan. Yesus juga akan malu menyebut saudara. Yesus akan menyangkal saudara di depan Bapa. Ayo. Tetapi ketika kita percaya, kepada siapa kita percaya? Kalau kita tahu betul siapa itu Yesus, kenal betul siapa Yesus, maka saudaraku, kita akan rela menderita dan tidak malu menyebut nama Yesus. Amin, saudara. Tidak malu menyebut nama Yesus. Justru kita tunjukkan. Saudara tahu, hari ini adalah hari raya Idul Adha. Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang ada di FKUB. Saya mengucapkan selamat kepada grup bulu tangkis. Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang ada di WA saya atau di HP saya. Kepada mereka. Akhir dari doa, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya tidak malu menyebut nama Yesus saudaraku. Selamat hari raya Idul Adha. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ayo kalau selama ini sampai kita malu menyebut nama Yesus. Itu artinya apa? Pengenalan kita kepada Tuhan masih belum apa-apa.
Tetapi kalau kita kenal betul siapa Yesus, kalau kita tahu betul siapa Yesus, pasti kita tidak akan malu menyebut nama Yesus. Amin, saudaraku. Bukan cuma di gereja yang kita sebutkan, justru kita keluar menyebut siapa itu nama Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda yang ketiga. Orang yang tahu kepada siapa dia percaya, dia yakin. Kita lihat ayatnya kembali. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin. Rasul Paulus bilang, aku yakin. Kalau kita kenal betul kepada siapa kita percaya, saudara, yaitu kepada Yesus, maka kita akan memiliki keyakinan penuh akan pemeliharaannya. Kalau kita kenal betul siapa Yesus, kita akan memiliki keyakinan penuh bahwa hidup kita satu saat akan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Ini harus punya keyakinan penuh. Mengapa, saudaraku? Karena apa? Pengenalan dan keyakinan itu tumbuhnya bersama-sama. Sekali lagi, keyakinan dan pengenalan itu tumbuhnya bersama-sama. Kita tidak akan yakin kepada seseorang. Ya, sekali lagi, kita tidak akan yakin kepada seseorang kalau kita tidak kenal betul siapa orang itu. Kita tidak akan yakin. Satu contoh saja, ini contoh. Pak Rohi ya, maaf Pak Rohi ya, jangan marah. Saya kenal Pak Rohi ini barangkali baru tadi malam. Ini contoh. Saya kenal tadi malam Pak Rohi, sekarang ketemu lagi. Lalu siang ini saya punya rencana mau ke pulau. Kebetulan 1 miliar. Banyak ya, terlalu banyak lah. Kebetulan saya bawa uang 1 miliar. Rasanya uang 1 miliar ini rasa tidak nyaman kalau saya bawa ke pulau. Wah, masa ke pulau saja kok bawa uang 1 miliar. Kira-kira kalau uang ini saya titipkan sama Pak Rohi, yang baru saya kenal tadi malam, yakin pendak uang ini aman? Belum tentu. Kenapa? Saya belum tahu siapa ini Pak Rohi. Saya belum tahu kebiasaannya. Saya belum kenal betul siapa beliau. Jangan-jangan pulang dari pulau, Pak, mana uang saya? Dibelikan kerupuk semua 1 miliar sama Opa. Bahaya itu. Saya tidak akan yakin dengan Opa. Karena apa? Saya tidak kenal siapa Opa. Tetapi kalau saya sudah kenal Pak Rohi itu sudah lama. Bagaimana kehidupannya. Bagaimana rumah tangganya. Bagaimana kesetiaannya. Bagaimana kejujurannya. Bagaimana takut akan Tuhannya Pak Rohi. Bagaimana orang ini adalah orang yang baik. Bagaimana Pak Rohi ini orang yang jujur. Pak Rohi ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka saya tidak khawatir menitipkan uang ini kepada Pak Rohi. Karena apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Amin, saudara. Jadi begitu. Jadi kita harus yakin kepada siapa kita percaya. Mengapa banyak orang Kristen khawatir menghadapi masa depan? Mengapa banyak orang Kristen takut menghadapi masa depan? Karena tidak yakin kepada siapa dia percaya. Kalau saudara yakin kepada siapa kita percaya, yaitu kepada Yesus yang menciptakan langit dan bumi, maka seharusnya di dalam hidup ini tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Amin, saudara. Kalau kita yakin betul siapa Yesus,
Kalau kita yakin Yesus adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, sebetulnya kita perlu ini kita miliki, saudara. Tapi faktanya sering kita tidak yakin. Dan itulah yang mengakibatkan kita merasa khawatir, itulah yang mengakibatkan kita merasa cemas. Jadi pengenalan kita kepada Yesus itu harus bertumbuh. Itulah sebabnya awal tadi saya katakan, ketika saudara percaya Yesus, itu bukan akhir kekristenan kita. Ketika saudara dibaptis, itu bukan akhir kekristenan kita. Kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh ke arah Yesus. Amin, saudara. Pengenalan kita kepada Yesus harus semakin dalam. Seperti pujian tadi. Lebih dalam lagi ku cinta kau, Yesus. Jadi pengenalan kita, saudaraku, itu harus semakin hari semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan kalau pengenalan kita kepada Yesus semakin dalam, maka keyakinan kita akan tumbuh. Amin, saudara. Kalau pengenalan kita kepada Yesus semakin dalam, maka kita akan semakin yakin. Wow, dia memang hebat. Yesus memang luar biasa. Yesus memang sangat kugagumi. Dan saudara tahu, tadi saya lupa. Sebetulnya saya tadi mau membawa korek gas, saudaraku. Saya lupa beli. Jadi begini, saudara perhatikan. Kalau pengenalan kita kepada Yesus itu semakin meningkat, ya, maka keinginan daging itu akan semakin menurun. Itu di gas, itu korek gas itu kan ada dua ruangnya. Kalau di sini semakin meningkat, otomatis di sini semakin kurang. Tapi kalau di sini pindah, gasnya itu pindah ke sebelah, di sini penuh, di sini akan kurang. Demikian juga, kalau pengenalan kita kepada Yesus itu semakin tinggi, saudaraku, maka keinginan dunia itu akan semakin menurun. Ayo, periksa sejauh mana pengenalanmu kepada Yesus. Kalau mungkin saudara punya prinsip, ya yang penting aku masuk gereja cukup. Ayo, saya rindu kita lebih dekat mengenal Yesus lebih sungguh, mengenal Yesus lebih sungguh, mengenal Yesus lebih serius. Maka ketika kita mengenal Yesus lebih sungguh dan mengetahui siapa pribadi Yesus itu, saudaraku, maka di dalam diri kita tidak ada kekhawatiran. Kita yakin, saudaraku, kepada siapa aku percaya. Kita tidak akan mengalami kemunduran sekalipun Tuhan izinkan alami penderitaan. Kita lihat ayat terakhir. Filipi pasal 3. Apa kata Filipi? Pasal 3. Ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Paulus pengenalannya kepada Yesus semakin sungguh-sungguh, semakin dalam. Dan itu, saudaraku, membuat dia yang lain-lain itu suku anggap rugi. Bahkan kalau saudara membaca ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Nah ini. Semakin kita mengenal Yesus Kristus, sepertinya yang lain itu sampah. Sepertinya, ya, bukan sampah. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena
pengenalanku akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Pernahkah kita berpikir ketika saudara dekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, pengenalan saudara lebih dalam, lebih sungguh lagi dengan Tuhan, sepertinya aduh kok aku jadi malas kerja ya. Pernah saudara membayangkan seperti itu ya? Sehingga rasanya kalau satu hari tidak membaca Alkitab itu berdosa. Kenapa? Pengenalan kita kepada Tuhan itu semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Ayo, sekali lagi saya tekankan, kalau pengenalan kita, keyakinan kita kepada Yesus sudah sampai di level ini, wow, itu sungguh dahsyat saudaraku. Itu sungguh luar biasa. Kalau pengenalan kita kepada Yesus sampai di level ini, kita tidak akan mundur dari Tuhan sekalipun kita alami penderitaan. Kalau pengenalan kita sampai di level ini, kita tidak akan malu menyebut nama Yesus. Dan kita akan semakin yakin siapa itu pribadi Yesus. Ayo, silakan pemain musik. Ayo kita periksa bagaimana pengenalanmu kepada Yesus selama ini. Hanya ikut-ikutan, yang penting masuk gereja, atau saudara rindu alami hal-hal yang luar daripada Tuhan. Saudara jujur saja ya, jujur saja, terus terang saja. Kita di dalam doa, kita berdoa begini, Tuhan berkati usahaku. Seberapa banyak di antara saudara kalau berdoa, Tuhan berkati usahaku. Berkati bisnisku Tuhan. Berkati masa depan anak-anakku Tuhan. Naikkan karirku Tuhan. Berikan aku kesehatan Tuhan. Itu tidak salah saudara. Sekali lagi. Kita berdoa Tuhan aku minta berkat. Kita berdoa Tuhan aku ingin dipromosikan. Tuhan aku berdoa aku segera mendapatkan jodoh. Itu tidak salah saudaraku. Sekali lagi itu tidak salah. Tapi pernahkah, jujur saja, ayo tanya. Pernahkah kita berdoa Tuhan, berikan kepadaku hati yang lebih mengasihimu. Pernahkah kita berdoa begitu saudara? Tuhan berikan hati agar aku lebih dekat, lebih erat kepadamu. Pernahkah kita berdoa begitu? Pernahkah kita berdoa, Tuhan berikan kesukaan untuk membaca firman-Mu. Pernahkah kita berdoa begitu? Puji Tuhan kalau pernah. Tetapi ada begitu banyak. Kita berdoa hanya untuk kepentingan kita sendiri. Untuk kebutuhan kita sendiri. Tidak pernah berdoa, Tuhan aku ingin lebih dekat dengan Engkau. Aku ingin pengenalanku kepadamu lebih dalam. Aku ingin memiliki hubungan yang erat dengan Engkau. Ayo kalau selama ini saudara belum pernah berdoa seperti itu. Hanya doa minta berkat, hanya doa minta kekuatan, hanya doa minta kesehatan. Sekali lagi itu tidak salah. Tetapi mari mulai saat ini kita berdoa, Tuhan berikan kepadaku hati untuk lebih mengasihimu. Berikan kepada aku hati yang untuk lebih mencintaimu. Berikan kepada aku hati yang lebih Tuhan, sungguh-sungguh lebih serius